Ya, kita berharap tema tahun ini 2025 terkait ketahanan pangan untuk kedaulatan bangsa merupakan perwujudan dari asta ciptanya Pak Presiden Prabowo dan uh, Wakil Presiden. Ini berharap program-program ketahanan pangan itu menjadi prioritas juga di daerah Kalimantan Selatan. Kita punya area lahan yang kita siapkan menjadi area sawah cetak baru seluas 500.000 hektar yang kami berharap ini dapat dilaksanakan selama masa pemerintahan Pak Prabowo. Usulan kegiatan dan program-program itu juga sudah kita usulkan ke Kementerian Teknis dan teman-teman di daerah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, serta sektor-sektor swasta dan masyarakat sangat mendukung dan antusias terhadap program-program tersebut. Di samping itu juga program-program lainnya yang tertuang di dalam Asta Cita, ada ketahanan energi, kemudian Ya. terkait dengan apa uh, uh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor prioritas lainnya yang mungkin selama pemerintahan Pak Prabowo nanti akan menjadi salah satu menjadi prioritas di Kalimantan Selatan. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut menyongsong Hari Pers Nasional 2025. Selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia periode Februari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan eh, Bapak Dr. Insinyur Roy Rizali Anwar, STMT. Beliau adalah pejabat eh, pelaksana harian Gubernur Kalimantan Selatan dan sehari-hari menjadi Sekda. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Terima kasih. Iya, iya. Pak Roy ini pernah menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian berkarir di Pemprov Kalsel, pernah menjadi PLT Kepala BPBD Kalsel, Kadis PUPR Kalsel, Sekda Prop Kalsel saat ini, dan saat ini juga menjabat sebagai PLH Gubernur. Nah, Pak Roy 2025 ini Februari ada Hari Pers Nasional dan antara lain akan dipusatkan di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin. Nah, bagaimana pemerintah Provinsi Kalsel menyambut dan mendukung HPN 2025 ini? Monggo silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, kepercayaan dari PMI Pusat, Kalsel kembali ditunjuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional tahun 2025. Sebelumnya kita juga menjadi tuan rumah di tahun 2020 dan pengalaman sebelumnya 2020 cukup sukses dilaksanakan, dihadiri oleh Pak Presiden dan beberapa petinggi negara. Kemudian kita berharap pengalaman yang kita laksanakan di 2020 itu menjadi modal kita agar bisa melaksanakan HPN di tahun 2025 ini bisa lebih baik dan lebih sukses lagi.
Dan dukungan kita kepada teman-teman di PWI, kita juga sudah mengalokasikan anggaran hibah yang alhamdulillah disetujui oleh kepala daerah dan DPRD yang kita hibahkan ke PWI untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu, Bapak. Iya. Baik, luar biasa. Kalsel sudah berpengalaman menyelenggarakan HPN tingkat nasional. Nah, apa yang dirasakan manfaat baik bagi pemerintah daerah, komunitas pers maupun masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya ketika ada HPN tingkat nasional? Ya, yang pasti kita sangat senang, bergembira, banyak kunjungan dari pejabat-pejabat tinggi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan juga yang yang sukses dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan di daerah Kalimantan Selatan. Beberapa beberapa program prioritas setelah pelaksanaan kegiatan HPN itu juga didukung oleh pemerintah pusat. Dan alhamdulillah kita bersyukur hal itu bisa terjadi. Kemudian dampaknya kepada masyarakat mungkin dengan adanya kegiatan HPN dihadiri ribuan peserta lebih yang mengakibatkan perputaran ekonomi di Kalimantan Selatan juga semakin meningkat dan itu terlihat dari penuhnya fasilitas hotel, kemudian kendaraan sewa bermotor, penerbangan dan sebagainya, termasuk UMKM dan kuliner kita di Kalimantan Selatan. Ada beberapa tempat wisata juga yang kita suguhkan atau kita minta para pengunjung untuk mengunjungi hingga wisata kita juga semakin berkembang. Gitu, Bapak. Ya, baik. Tadi Bapak menyebut bahwa HPN ini akan memberi semangat atau mendorong proses pembangunan di Kalimantan Selatan. Nah, kalau tidak salah temanya adalah mengawal ketahanan pangan menuju kemandirian bangsa kalau tidak salah. Nah, apa program-program eh, pusat yang difokuskan di Kalimantan Selatan, Pak? Ya, kita berharap tema tahun ini 2025 terkait ketahanan pangan untuk kedaulatan bangsa merupakan Ya, perwujudan dari asta ciptanya Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Ini berharap program-program ketahanan pangan itu menjadi prioritas juga di daerah Kalimantan Selatan. Kita punya area lahan yang kita siapkan menjadi area sawah cetak baru seluas 500.000 hektar yang kami berharap ini dapat dilaksanakan selama masa pemerintahan Pak Prabowo. Usulan kegiatan dan program-program itu juga sudah kita usulkan ke Kementerian Teknis dan teman-teman di daerah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, serta sektor-sektor swasta dan masyarakat sangat mendukung dan antusias terhadap program-program tersebut. Di samping itu juga program-program lainnya yang tertuang di dalam Asta Cita, ada ketahanan energi, ya. kemudian terkait dengan apa eh, eh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor prioritas lainnya yang mungkin selama pemerintahan Pak Prabowo nanti akan menjadi salah satu menjadi prioritas di Kalimantan Selatan. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Ya, baik. Nah, selain program-program pemerintah pusat, pasti juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi Kalsel ingin juga memanfaatkan atau memperkenalkan keistimewaan, kelebihan produksi dari Kalimantan Selatan sendiri. Nah, apa potensi-potensi Kalimantan Selatan yang perlu mendapat perhatian, Pak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat di kalangan dunia usaha dan sebagainya. Ya, saat ini perekonomian Kalimantan Selatan masih bertumbuh pada sektor pertambangan dan perkebunan khususnya kelapa sawit, mana potensi kelapa sawit di Kalimantan Selatan cukup besar. Kemudian sektor-sektor lain juga yang menjadi andalan kita adalah sektor-sektor pariwisata, selain tadi pertanian dan perikanan yang menjadi prioritas.
Kemudian mendukung program Astagita, kita berharap hilirisasi sektor pertambangan, hilirisasi sektor perkebunan, perikanan, dan sektor lainnya itu bisa dilakukan juga di Kalimantan Ya. Selatan. Ada beberapa kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang diusulkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan Selatan yang memang mempunyai potensi. Di antaranya adalah yang sedang kita usulkan adalah kawasan ekonomi khusus Mekar Putih di Kabupaten Kota Baru, yang selain punya potensi untuk hilirisasi sumber daya alam Ya. dan sumber daya perikanan dan perkebunan, juga memiliki potensi laut dalam. Laut dalam Ya. yang menjadi permasalahan utama kita selama ini. Kita masih menggunakan pelabuhan Trisakti yang setiap harinya harus dikeruk, yang kedalamannya apabila tidak dikeruk itu akan mengganggu kelancaran transportasi khususnya laut dalam mengangkut distribusi logistik dari wilayah Kalimantan Selatan maupun keluar wilayah Kalimantan Selatan. Ya, Gitu, Bapak. Pak. Ya, kalau tidak salah pertambangan yang paling kuat di Kalsel adalah batu bara, Pak. Kalau Betul. itu bentuk ilirisasinya apa, Pak? Ya, untuk sederhana saat ini mungkin ada di beberapa wilayah yang kita lihat Hmm. digunakan untuk menjadikan pupuk. Itu mungkin yang paling Hmm. sederhana. Kemudian juga hilirisasi dalam bentuk gas maupun apa namanya uh, hilirisasi lainnya seperti PVC dan material lainnya. Saya tidak begitu hafal jenisnya ya, tapi sih hilirisasinya cukup cukup bagus dan memerlukan modal yang sangat besar. Kita berharap ke depan memang batu bara ini tidak hanya dikirim langsung atau dijual langsung ke ke pihak-pihak lain ataupun keluar negara kita, tapi dikembangkan berupa hilirisasinya, salah satunya di wilayah Kalimantan Selatan. Studi kelayakan, kemudian kajian-kajian awal memang sudah beberapa dilakukan oleh teman-teman pengusaha pertambangan yang saat ini melihat mungkin apa namanya investasi untuk hilirisasi sampai dengan gas dan metanol atau etanol ya Hmm. yang Ya. hilirisasi yang cukup besar itu masih memerlukan modal yang cukup besar. Mungkin hilirisasi dengan teknologi sederhana yang mungkin akan kita dorong sehingga memiliki nilai dampak atau nilai harga yang lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingkan kalau dibandingkan kita menjual secara mentah. Begitu, Bapak. Ya. Baik. Pemerintah Nah, sekarang provinsi sebenarnya siap mendukung dalam arti kalau memang kita perlu menyiapkan detail studi kelayakan lengkap sampai dengan mencari potensi investor, menggunakan alokasi anggaran pemerintah pun kita siap. Tapi kita berharap ada apa? Ada bantuan dari teman-teman swasta, pihak-pihak luar yang untuk apa namanya? Untuk bisa berinvestasi di Kalimantan Selatan. ya. Nah, sekarang kalau mengenai sawit, Pak, yang potensinya Kalsel cukup besar, apa yang diinginkan pengembangan atau hilirisasinya, Pak? Ya, yang pasti sesuai arahan Pak Presiden berharapnya kita swasembada energi ya atau istilahnya tidak lagi tergantung pada ekspor energi dari luar yang sangat membebani APBN kita dan berharapnya sektor energi dari sektor-sektor lain seperti dari sawit. Ini saat ini kita sudah di wilayah Kalimantan Selatan, alhamdulillah kemarin PT JAR itu sudah melakukan launching untuk B40 dan kedepannya Hmm. mungkin bisa dikembangkan menjadi B50 bahkan sampai B100. Ya. Begitu, Bapak. Luar biasa. Nah, sekarang kembali ke acara HPN, Pak. Katanya puncak acara HPN akan apa ya, dibarengkan atau dibersamakan dengan pelantikan Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Selatan. Itu seperti apa nanti bentuknya, Pak? Ya, rencana awal Pak Gubernur ingin Ya, melantik Bupati Wali Kota serentak di Ibu Kota Provinsi di Banjarbaru. ya, ya, Pasti pelaksanaannya pasti menunggu jadwal resmi yang akan ya, dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadwal awal ya, kan tidak rencana dilaksanakan untuk pelantikan gubernur itu kalau tidak salah di tanggal 7 Februari ya, 2025. Kemudian di tanggal ya, 10-nya baru pelantikan bupati wali kota. ya, Tapi melihat kondisi perselisihan pilkada, masih ada ya, beberapa perselisihan yang di ini kan di MK dan sebagainya kemungkinan akan molor untuk itu dan
Ya. informasi yang kami dapat bahwa pelantikan mungkin akan dilaksanakan di atas tanggal 13 Maret untuk gubernur, Hmm. dan setelah itu baru bupati dan wali kota. Tapi kalau pelaksanaan HPN itu dilaksanakan di bulan Februari, kayaknya tidak memungkinkan lagi untuk Ya. melakukan itu bersama-sama dengan pelaksanaan HPN dan pelantikan bupati wali kota terpilih di Kalimantan Selatan. Ya. Jadi lebih tegasnya ini HPN nanti acara khusus mandiri seperti itu, Pak ya. Ya, kalau melihat jadwal saat ini, kemungkinan keinginan pimpinan untuk menggabungkan agak agak kesulitan ya, karena Ya. presiden masih ada permasalahan di sengketa pilkada di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan Selatan. Tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti Ya. apa. Kalau memang masih memungkinkan dilantik sebagian, mungkin akan dilantikan sebagian. Mungkin ini ada pertemuan khusus yang kita akan lihat nanti perkembangan ke depan seperti apa. Ya, baik. Terakhir Pak, apakah sudah ada koordinasi atau kabar dengan pemerintah di pusat dengan Sekretariat Negara mengenai kehadiran Presiden, Pak? Secara resmi kami belum. Kita dengan Ya, teman-teman PWI kemarin ada rapat awal ya, terkait menentukan tema di tahun depan, rencana apa namanya mengundang beberapa kementerian, beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk mengundang Pak Presiden. Dan sampai saat ini teman-teman PWI dan kita juga masih berupaya dan berharap Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto bisa hadir pada acara HPN nanti. Seperti kemarin di 2020 pun Pak Jokowi hadir pada saat pembukaan APN di Kalimantan Selatan. Gitu Bapak. ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Roy Rizali Anwar STMT, pelaksana harian Gubernur Kalimantan Selatan. Selamat bekerja, selamat berjuang. Mudah-mudahan persiapan HPN 2025 di Kalsel lancar. Terima Baik, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ye.